gembira yang penting dan harus bahagia. Ini tagline ngaji. Ngaji itu harus senang karena kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Hingga Nabi katakan apa? Andai orang tahu tentang kemuliaan sholat berjamaah, apalagi kemudian ta'lim, maka dia akan datang walaupun dia harus merangkak. Saking mulianya ibu bapak, luar biasa kita ini dipilih oleh Gusti Allah bisa sholat subuh berjamaah, apalagi yang istiqomah. Masya Allah itu. Nanti kita akan jumpai saat kapan? Saat kita menuju Allah, bahkan saat sakratul maut, ketika orang meregang nyawa, saat malaikat hendak mewafatkan orang saleh, malaikat itu loh datang dengan salam. Itu Allah yang bilang, Pak, bukan Nabi. Allah. Malaikat itu datang dengan sopan untuk mereka orang-orang istiqamah, orang-orang disebut oleh Allah sebagai at-tayyib, orang baik. Salamun alaikum, keselamatan. Coba, ini mau sakratul maut. Orang mau meninggal didatangi malaikat dengan sopan dan dia mengucapkan salam. Keselamatan untukmu, wahai Allah yang baik. Tidak cukup dengan itu. Basyirahnya, penggembiranya apa kata Allah? Tidak cukup udkhulul jannah. Coba, malaikat itu bilang, kamu masuk surga ya. Di ayat yang lain, wa abshiru bil jannah. Di Fussilat 30, wa abshiru bil jannah. Di Ar-Ra'd ini, masuklah kamu ke dalam surga. Baru sakratul maut, Bapak Ibu. Jadi itulah kenapa ada Bapak Ibu lihat ada orang yang meninggal tenang sekali. Gimana enggak tenang? Yang disuguhkan adalah Allah buka itu, kasyaf, dibuka itu tabir-tabir gelap itu, dibuka terang beneran, pemandangan keindahan surga. Ingat Bapak Ibu ketika perempuan-perempuan Mesir diperlihatkan keindahan Yusuf. Keindahan Yusuf sudah mematok hati dan pikiran serta matanya, hingga perempuan-perempuan Mesir itu mengiris-iris jari-jarinya tanpa terasa. Itu saking indahnya wajah Yusuf. Maka para ulama menggambarkan, apatah lagi kalau Bapak Ibu diperlihatkan indahnya surga, sudah tidak ingat lagi. Mereka yang ada adalah seperti perempuan-perempuan Mesir melomo, ya Allah, indah sekali. Hada malakun karim, kata perempuan. Oh, ini mah bukan manusia, ini malaikat yang agung, ini malaikat yang mulia. Itu baru makhluk Allah yang namanya Yusuf. Bagaimana kalau makhluk Allah yang namanya surga? Itulah. Maka istiqomah dalam jalan kebaikan. Kita hanya itu, Pak. Di usia-usia kayak saya sudah lebih dari setengah abad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah senangnya nyender-nyender. Kalau udah senang duduknya nyender-nyender, berarti kan sudah kayak saya sudah di atas dengan apalagi yang dicari, Pak? Karir muda. Saya ngobrol sama teman-teman di kampus, Pak, Bu, sudah level-level di atas 50, udah setengah abad lebih. Ada orang yang kita mau ini. Ada teman saya yang itu bagus banget dan saya setuju. Kita sudah nggak perlu lagi karir. Sudah lewat, bicara karir itu 30 tahun bicara karir. Tapi sudah 50 tahun bicara apa? Bekal kalian kubur. Udah nggak usah mikirin karir, Pak. Sudah selesai waktu itu. Sudah gantian dengan anak-anak kita lah. Sudah generasi kita gantian. Jadi kalau ada orang sudah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, kok masih bikin karir sampai lupa kejelumup gitu, Pak. Tahu kejelumup? Hah? Ini bahasa Perancis ini. Kejelumup gitu, Pak. Apaan? Sudah 60 tahun korupsi aja. Kurang apa coba? Kurang apa? Duitnya sudah nggak terhitung. Rumahnya juga kemana-mana, mobilnya bedanya. Kalau orang mengikuti hawa nafsu, begitu keinginan, apa kata Nabi?
Rasulullah sudah katakan, kullu bani Adam, anak Adam itu labutagha, anak Adam wadiyan Allah. Kalau Allah berikan anak Adam itu satu lembah isinya emas, perak, berlian semuanya, labutagha wadiyani, pasti dia akan mencari lembah yang kedua yang isinya sama. Itulah kadang ada ulama mengatakan dunia ini tidak akan pernah bisa mencukupi keinginan ibu bapak. Saya ulangi, dunia ini tak akan pernah bisa mencukupi keinginan bapak ibu, tapi bisa mencukupi kebutuhan kita. Kalau ngikutin keinginan nggak bisa cukup, Pak, Bu. Itulah kenapa Nabi Al-Quran dan Rasulullah SAW menegaskan kepada kita semua, jangan ittiba'ul hawa, jangan suka mengikuti keinginan, ingin ini, ingin itu, selesai sampai mati. Bahkan dikatakan kapan berhentinya? Sampai mulutnya disumpal dengan tanah baru berhenti keinginan. Jika hidup kita hanya mengikuti keinginan, Masya Allah. Nah, itu yang ditegaskan oleh Allah dalam Quran, menjadi penggembira bagi kita. Kita inginkan itu di akhir kehidupan. Sudahlah, siapkan diri, termasuk saya terutama, menyiapkan bekal sajalah untuk kubur. Buat apa lagi? Kita siapkan anak-anak kita. Silakan anak-anak kita punya mimpi, boleh anak-anak kita 30-40 bawah silakan. Tapi untuk ibu, bapak, dan saya terutama yang sudah 50 itu, siapkan bekal sajalah, bekal menuju kubur lah. Sholat subuhnya terutama, rajin ke mushola, rajin ke masjid. Karena Nabi bilang, jika kalian melihat orang yang datang ke masjid, ke rumah-rumah Allah, saksikan bahwa dia adalah orang beriman. Cukup kesaksianmu, cukup kesaksian kita itu akan mengantarkan orang itu dalam keselamatan. Udah apa lagi? Nah, ibu bapak yang dimakan oleh Allah, maka tadi saya bilang, ibu bapak dan saya harus gembira, senang. Ya Allah, terima kasih Engkau bangunkan aku untuk bisa bersujud di tengah malam. Engkau gerakkan kaki ini ke masjid, ke mushola, ke rumah-rumahmu ya Allah, untuk memenuhi panggilan muadzin, hayya lis-shalah. Ayo datang nak, kata Allah, datang untuk menujuku, datang untuk datang kepadaku, sujud kepadaku. Lalu Allah bilang apa? Lewat muadzin, kalau engkau mendatangi panggilanku dalam sujudmu, maka hayyal falah, engkau mendatangi kesuksesan, engkau mendatangi keberuntungan. Falah itu gabungan dari dua. Falah itu gabungan dari raihan, dari keberuntungan, dan juga gabungan dari kebahagiaan. Itu namanya falah. Orang yang mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Saya ulangi, kesenangan dan kebahagiaan. Ada orang yang mendapatkan kesenangan belum tentu bahagia. Duitnya banyak, rumahnya bagus, tapi nggak pernah bahagia. Ada orang kayak gitu. Mobilnya bagus, rumahnya bagus, tapi nggak pernah tenang. Masuk rumah panas, padahal sudah ber-AC. Allah berikan kesenangan, dia pesta kemana-mana, tapi hatinya kering. Ada orang kayak gitu, dia senang tapi nggak bahagia. Tapi ada orang yang bahagia, tapi susah. Senang, tentram, tapi sulit. Anaknya mau bayar SPP, bingung. Anak belum bayar nih, dia mencari mana? Mau ke rumah sakit karena sakit, belum ada. Dia hidupnya tenang gitu. Tapi pas ada masalah ini, kemudian tidak ada. Lalu harus pinjam sana, pinjam sini. Bukan buruk, bukan, tapi tidak ada kesenangan, bahagia dia. Tapi falah, Bapak Ibu, sekali lagi, falah itu gabungan. Ketika kita memenuhi panggilan Allah untuk sujud kepada Allah, Allah jaminkan dia hanya dari falah. Engkau mendatangi dan aku siapkan untukmu bahagia dan senang. Maka orang-orang yang subuh itu tenang, santai. Lihat tadi wajah-wajahnya, Pak, senang, santai, tenang. Jadi
Orang yang rajin subuh itu lihat ibu-ibu tenang, alhamdulillah. Orang subuh, karena yang paling berat itu subuh. Setelah itu baru isya. Orang munafik itu paling berat menghadapi subuh. Jadi sekali lagi, prinsip konsep awal dan yang paling utama bagi ibu bapak dan saya adalah bahagia, gembira menyambut karunia Allah. Kul bifadlillah wa birahmatihi, bifadlillah wa birahmatihi, fabidzalika falyafrahu. Kata Allah, katakan dengan karuniaku, dengan rahmatku, maka bergembira. Jadi kita disuruh senang sama Gusti Allah, disuruh gembira karena sedang menikmati rahmatnya, terutama bisa subuh. Ini dahsyat sekali. Belum lagi kita mendapatkan doa Nabi yang luar biasa, gratis Pak. Kita nggak minta doa, tapi Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuliha. Coba, ya Allah berkahi umatku yang menetapi subuh. Keren sekali. Ibu, bapak dan saya nggak pernah minta doa Nabi, nggak pernah ketemu langsung dengan Nabi, tapi Nabi mendoakan kepada umatnya yang menetapi subuh. Apa itu? Berkah. Al-barakah ay ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi orang yang rajin subuh, Bapak Ibu, orang istiqomah subuh, pasti dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Enak gitu loh, Bu. Hidup ini lapang gitu. Hidup ini lapang gitu. Kalau subuhnya apalagi di masjid jamaah itu. Lihat itu. Tapi kalau enggak, kita sendiri merasakan pas kebablasan bangkok tidurnya. Tahu bangkok ibu? Kesiangan, kaget kan? Ya Allah, kok sudah lewat, datang ke musola sudah selesai, datang ke masjid selesai, sudah terasa sesek. Ya Allah. Tapi habis itu harus kembalikan. Setelah merasa sedih, setelah merasa duka, harus mengembalikan dengan syukur. Alhamdulillah, engkau nyenyakkan tidurku tadi, Pak. Bilang begitu, Pak. Alhamdulillah, engkau nyenyakkan tidurku hingga aku nggak sempat mendatangi rumahmu, ya Allah. Kalau betul-betul karena dinyenyakkan oleh Allah, sedih dulu baru kita bersyukur. Tapi kalau nggak jamaahnya, nggak sholat subuhnya karena nonton TV, lain lagi. Habis nonton organ tunggal, nonton bola dangdutan, itu bukan. Tapi kalau kita capek, lelah gitu, dari pagi sampai sore kerja lelah, kemudian ditidurkan oleh Allah hingga nyenyak sekali bangun jam 5, berduka kita awal, tapi kemudian kita harus alhamdulillah ya Allah. Karena apa kata Nabi? Capeknya seorang suami, capeknya laki-laki yang telah tidur itu saat yang sama Allah mengampuni dosanya. Jadi enak semua, Bu. Nabi itu ngajarin kita. Sedih boleh, tapi nggak boleh lama-lama. Sedih boleh, tapi nggak boleh lama-lama. Intinya kita dulu senang sama Gusti Allah, senang terus menghadapi semuanya. Nah, saya ingin lanjutkan kajian saya beberapa bulan yang lalu di tempat ini. Masih ingat kajian saya tentang takdir, kunci bahagia 3. Saya ulang sedikit. Nanti kita menukik tentang bisa nggak takdir seperti apa. 3 kunci bahagia itu dalam perspektif Quran dan Sunnah. Yang pertama, kunci bahagia itu jangan pernah sesali takdir. Jangan pernah sesali masa lalu. Kalau ibu bapak masih suka menyesali masa lalu, berarti menggugat takdir Allah. Demi Allah, ibu bapak dan saya nggak mungkin bahagia. Karena kita telah menggugat Allah. Masa lalu kita tentu ada yang enak, ada yang enggak, tapi jangan sesali. Coba kalau dulu saya nggak menikah sama dia, masalah saya. Lalu menyesal. Coba dulu kalau saya menikah anaknya dengan anaknya Pak Lurah itu, waduh, istrinya ada di sampingnya, bilang kalau saya nikah sama dia dulu nggak kayak gini mah, apa nggak nyakitin orang gitu.
Ibu juga bilang begitu. Coba Pak, kalau saya nggak nikah sama Bapak, nggak tinggal di sini, saya sudah tinggal di Pondok Indah kan. Hati-hati, itu menggugat Allah. Selama Bapak Ibu belum move on, selama baru masih menyesali takdir, tak akan pernah bahagia. Maka dibalik kunci bahagia adalah ridho. Jangan pernah takut akan masa depan, Mbak. Seringkali hidup ibu, bapak, dan saya itu nggak tenang. Kenapa? Ketakutan sesuatu yang belum tentu terjadi. Gimana nanti anak saya kuliah, bayar UKT-nya, anak yang belum saya bayar SPP. Loh, selama ini lo lancar-lancar aja, selama ini biasa-biasa saja. Anaknya 7, yang satu sudah kuliah, yang satu sudah selesai kuliah, yang satu kuliah, yang satu SMA. Kok tiba-tiba lahir anak yang ke-6? Ini gimana nanti gimana? Loh, selama ini Allah yang sudah kasih kok. Gitu loh, Pak. Allah sampai bilang begini, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Aku, kami yang menjamin rezekimu dan keluargamu, bukan kamu. Coba, ayat seperti ini kan banyak di Quran. Kami loh yang menjamin rezekimu. Nggak usah khawatir engkau dengan kehidupan masa depan. Itu urusanku, kata Allah. Rizki urusan Gusti Allah, Pak. Betul nih. Yang berizki aku, kata Allah. Bukan tempat kerjamu, bukan bosmu. Tempat kerja itu adalah bagian ibadah kita yang kemudian Allah berikan ibadah kita dengan gaji. Kalau rezeki itu ditentukan oleh kerja, saya ulangi, Pak. Kalau rezeki itu ditentukan oleh kerja, maka orang yang pantas harusnya paling kaya itu siapa? Pemulung, Pak. Iya toh? Iya. Kalau rezeki itu ditentukan dengan kerja, yang paling pantas untuk kaya adalah pemulung. Bapak ibu belum bangun, dia sudah bangun, sudah morak-morak di tersebut. Kita belum bangun tahajud, dia sudah jam 3, sudah keluar bawa kantong. Ya Allah, saya sering ketemu itu, Pak, datang ke masjid At-Taqwa, salipan dengan orang, ya Allah. Itulah Allah cari bagi rezeki. Kan gitu. Andaikan rezeki tentukan oleh dengan pekerjaan, pemulungnya harus paling pantas, paling kaya. Tapi kan tidak. Ada orang-orang yang gampang betul rezeki. Ya Allah, ya pasti. Orang lain kerja jam 7 berangkat, pulang jam 5 sore, dia santai. Berangkat jam 8, jam 9, pulang jam 3. Duitnya banyak. Ya pokoknya ngono lah. Kenyataannya kan gitu. Gitu tuh. Sopo sing ngatur? Gusti Allah. Orang sampai mobat mabit. Ya, sampai umat, Masya Allah. Nah itu Allah. Kalau nggak menyadarkan ke Allah, stres, Pak. Maka Allah sudah bilang, jangan engkau khawatirkan masa depanmu, masa depan anak-anak. Itu urusanku, urusan rezeki, urusan Allah. Tapi pasrahnya juga harus total, juga jangan separuh-paruh. Kalau pasrahnya total, Allah yang akan ngurus semuanya. Kadang-kadang kita pasrahnya separuh-paruh, masih beruntung. Sering bilang, doa saya belum dikabulkan. Kapan doa saya dikabulkan? Banyak sekali teman-teman ya ke saya itu, gimana Ustaz gini-gini. Wah, bolak-balik. Saya sudah tahajud Pak Ustaz, saya sudah doa ini, saya sudah diajarkan Ustaz ini, suruh baca ini setiap hari 1000 kali. Cuma saya bilang satu aja gitu. Sampai baca itu berapa kali itu seriusnya di jumlah bacaan atau ke Allah? Langsung kaget, Pak. Jangan-jangan sampai sibuk ngitung tasbih itu. Jumlah sudah berapa? Sudah 1000 belum? Sibuknya di sini, bukan kesananya. Berarti apa? Yang ingin kamu itu mau menghadap aku Allah atau ingin rezeki itu? Betulnya kamu ingin rezeki atau ingin Allah? Baru kaget, Pak. Ingat Pak, Bu, yang ngatur ini Gusti Allah. Yang perlu kita dekati adalah Allah,
bukan rezekinya. Rezeki itu Allah gampang, Pak. Jangankan dunia surga dikasih kok. Yang penting klik Allahnya. Jadi jangan sibuk dengan jumlah hitungannya. Tapi jangan konsentrasi di situ, konsentrasi tetap Allah. Nah ini masalahnya. Seakan-akan Allah mengatakan kamu itu bukan butuh aku, tapi kamu butuh makan. Allah nggak suka itu. Apa kata Allah? Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. 152 Al-Baqarah. Kamu ingat aku ingat kamu. Syukuri apa yang aku berikan, jangan berkufur. Kamu ingat aku, jika engkau datang kepada aku akan merengkuh dengan cinta engkau. Orang yang dicintai oleh Allah tidak mungkin disengsarakan, Mbak. Jadi sekali lagi, dua, jangan pernah khawatir. Udahlah, serahkan kepada Allah. Termasuk saya mencoba untuk tidak usah khawatir dengan anak-anak. Ya sudah, pokoknya kewajiban kita orang tua, silakan nak belajar. Urusan bayar-bayar itu urusan ayahmu, nanti Allah yang ngasih. Selesai. Caranya anak tidak usah tahu. Mau pinjam sana sini nggak ada urusan, itu urusan ayah. Allah akan kasih jalanan. Caranya itu urusan Gusti Allah dan urusan orang tua. Udah, tidak usah khawatir. Apalagi anak kita, nyekolahin anak kita, anak belajar, dijamin kan? Orang yang belajar itu rezekinya dijamin sama Gusti Allah. Dua, yang ketiga, kata dalam Quran dan Sunnah, kunci bahagia itu adalah nikmati yang ada hari ini. Udah ada kopi, nikmati Pak kopi. Gak usah mikir susu, nggak ada susunya. Jangan mikir susunya. Yang kopi hitam ada, nikmati kopi itu. Nggak, jangan mikir kenapa nggak susu, pusing nanti panitia. Nggak pasti nggak bahagia. Kata menikmati yang ada, alhamdulillah, yang ada inilah aku nikmati. Oh itu pasti keren bahagia. Nah terakhir pertanyaan yang sering muncul, Pak, bisa nggak takdir itu dirubah? Bisa nggak? Halo, Pak, takdir bisa nggak dirubah? Bisa nggak? Bisa. Yang berubah siapa? Yang berubah siapa? Halo, siapa yang berubah takdir? Allah. Jangan pernah bilang saya yang merubah. Jangan pernah bilang aku yang merubah. Kata orang Betawi, emangnya lu siapa lo berubah-berubah? Yang bisa berubah siapa? Yang bikin takdir. Yang bikin takdir Allah. Yang bisa merubah juga Allah. Cuma Allah minta engkau terlibat. Takdir ada dua. Ada yang bisa dirubah, ada yang merubah Allah, ada yang tidak bisa dirubah oleh Allah. Namanya pertama disebut dengan takdir mubrom. Takdir mubrom itu takdir yang Allah, dan kita ibu, ikhtiar ibu bapak gak bisa merubah. Itu keputusan Allah final. Contoh kematian. Bapak ibu gak bisa minta, ya Allah jangan matikan saya, gak bisa. Tetap mati, Pak. Tetap mati. Nabi Nuh yang umurnya hampir 1950, kalau diangkat sebagai Nabi umur 40 hampir 1000 tahun. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi yang lain, tetap ujungnya mati. Itu mubrom. Gak bisa Allah gak akan merubah ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. No, gak bisa. Ini mubrom. Satu. Yang kedua, contohnya dari nasab. Maka ribut kan kalau orang sudah mikirin nasab, ganti-ganti nasab. Ribut itu. Siapa yang mengganti nasab? Haram. Maka muncul bau surga. Kalau berubah nasab, nggak mengakui bapaknya siapa misalnya. Nggak bisa dirubah, nggak bisa kita minta. Kenapa nggak jadi anaknya Prabowo aja? Nah, nggak boleh. Kenapa nggak jadi anaknya pejabat ini? Nggak boleh. Itu urusan Allah yang tidak bisa dirubah. Namanya mubrom. Yang kedua, nah ini yang Allah bisa rubah. Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nggak ngefek dengan apapun.
Tapi Allah bilang kepada bapak ibu dan saya, aku seakan-akan aku akan berubah takdir itu jika kamu empat. Ini disebut dengan takdir mu'allaq, takdir yang melibatkan ikhtiar manusia. Takdir yang melibatkan ikhtiar manusia bisa dirubah sama Allah. Satu tadi doa. Nabi bilang apa? La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa berubah ketetapan takdir Allah kecuali doa. Kita doa tadi misalnya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakatan fihi wa tijaratan tanur. Doa dari Nabi, nggak mungkin ada gunanya. Ya Allah, tambahkan ilmu yang tadinya nggak tahu jadi tahu, gitu kan? Rizqan halal, berikan rezeki yang banyak halal. Berarti yang tadi rezekinya sedikit ditambah. Doa bisa berubah takdir atas izin Allah. Jadi Allah yang berubah, tapi kita terlibat dalam perubahan takdir itu. Gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Allah menggunakan apa ini? Menggunakan jamak. Ya. Allah menggunakan kata nahnu. Jadi jamak tunggal dengan nun. Artinya apa? Melibatkan makhluk. Nasta'in na'budu. Na'budu nasta'in. Aku akan tolong kau, tapi juga harus terlibat engkau. Urusan rezeki kamu harus kerja, gitu kira-kira. Tidak bisa bapak ibu wiridan di dalam kamar sendiri. Ya rusak, ya rusak, ya rusak, ya rusak, ya rusak, ya rusak, ya rusak. Tiba-tiba dilempar satu kantong pelit. Makom kita bukan makom itu, Pak. Itu makomnya Ibunda Maryam. Ya, Allah abadikan dalam Quran. Itu makomnya Nabi Ibrahim. Kita makom kasab, makom nyari. Nyari, Ustaz, nyari. Ayo, mana yang sekarang butuh bantuan? Nyari, itu kasab kita. Tapi makom alim, para wali-wali lain. Ada yang makom kayak gitu. Sayyidina Abu Bakar, apalagi di atas rata-rata, dia ada di bawah Rasulullah SAW. Maka ketika infak, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aku infakkan semuanya ya Rasulullah. Semuanya. Lalu untuk keluarga cukup bagiku Allah dan Rasulnya. Loh, Abu Bakar kalau doa sekarang dikasih, Pak. Jangan tiru-tiru. Itu urusan Allah. Ini ada yang meniru, tapi salah kaprah. Ya. Ada yang meniru salah kaprah. Dan saya ketemu orang kayak gitu tuh. Akhirnya saya protes betul tuh. Ini yang teman-teman yang suka. Ada sebagian, nggak semua. Ketemulah dengan kelompok ini, saya bilang, mau kemana Ustaz? Ini saya akan menjalankan perintah Rasul. Kemana? Dakwah ke sana. Gimana dengan anak istri? Saya serahkan kepada Allah. Keren. Enak aja ngomong. Kalau Ibrahim yang ngomong begitu boleh. Kita nggak bisa, Pak. Saya serahkan anak istri kepada Allah. Kasih 10 juta. Nina, nih istriku 10 juta buat 1 bulan. Baru pergi, baru keren. Itu yang diajarkan Nabi. Bukan tinggalkan istri, anak, keleleran gitu. Suruh kerja istrinya. Lalu bilang, aku serahkan kepada Allah. Aku dakwah di jalan Allah. Salah kaprah. Dan ternyata dia termasuk yang melanggar. Saya sudah sampaikan sama pimpinannya. Sebetulnya nggak begitu, Ustaz. Nah, itu keren. Dia melanggar. Nggak boleh. Keluar itu harus dijamin anak istrinya sudah terjamin rezekinya. Doa bisa berubah takdir atas Allah. Satu. Yang kedua, syukur. Tadi ayatnya, la in syakartum, yang syukur ditambah, yang kufur diazab. Syukuri, pasti Allah tambah, nggak usah khawatir. Yang ketiga, apa yang bisa berubah takdir? Silaturahim. Man ahabba ayyusallahu rizqahu wa ayyusal fi adari falyasil rahimah. Siapa yang pingin dipanjangkan umur, siapa yang pingin rezekinya digampangkan, diluaskan, silaturahim. Senang silaturahim sama sahabat, kunjung sama guru, kunjung sama teman, kunjung sama saudara-saudara.
jangan putus silaturahim. Itu memperpanjang umur. Nabi yang ngomong, bukan saya. Ya, Nabi yang ngomong silaturahim. Maka kenapa saya setiap lebaran pulang kampung, Pak? Jangan tanya biayanya, nggak usah, itu urusan Gusti, urusan Allah. Ya, jadi silaturahim itu nggak usah. Kalau mau silaturahim level-level nggak usah mikir biayanya berapa. Kalau mikir biaya pasti nggak jadi, Bu. Pasti nggak jadi nih Pak Haji. Sendiri kalau mau ke Palembang mikir biaya nggak jadi, Pak. Datang aja udah, nanti Allah yang jamin. Selesai datang juga ternyata sampai ke Jakarta lagi aman-aman juga kok. Sudah berkali-kali begitu kan? Coba kadang-kadang itu ditakuti aja sama setan. Ingat itu, setan itu selalu menjanjikan kefakiran. Kalau kamu datang nanti habisnya berapa juta. Nanti sampai ke Jakarta, nanti keblangkrak kamu di Jakarta. Nggak pernah terjadi, Pak. Orang silaturahim kembali di Jakarta, insya Allah aman. Kenyataannya begitu. Kita ditakuti sama setan. Betul ya, Pak? Saya sudah 35 tahun di Jakarta dari tahun 90. Hampir nggak pernah pulang. Maaf, hampir nggak pulang. Apalagi masih ada bapak ibu. Terakhir saya 99 ibu saya wafat. Tapi nggak pulang. Niatnya cuma silaturahim, ada paman, ada pak, ada budi. Sekarang sudah nggak ada lagi pak D-nya. Yang terakhir budi sudah wafat, kemudian sudah tinggal pak li boleh. Tapi niatkan, ya Allah, ingin silaturahim, jalankan perintah Nabi. Tapi bukan sombong, nggak boleh sombong, nggak boleh. Wah, saya mah kalau ini jangan. Takwa Allah. Yang terakhir yang bisa merubah takdir adalah sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala, as-sadaqatu tamna'u mayyatus su', kata Nabi. Sedekah itu bisa mengangkat malapetaka, sedekah itu bisa menghindarkan diri kita dari kematian buruk, su'ul khatimah. Bahkan ada satu riwayat, siapa yang biasa sedekah subuh? Ini sedekah subuh, Pak. Siapa yang biasa sedekah subuh? Kalau ia meninggal dari subuh sampai maghrib, maka dijamin kematiannya pasti baik. Kalau sedekah pagi sampai meninggal, sampai terbit matahari, dijamin kematiannya pasti mati yang dalam keadaan baik. Nanti maghrib sedekah malam. Gak usah banyak-banyak, terserah kemampuan kita masing-masing, 2.000 atau 5.000. Tapi setiap hari itu yang qalla, kata Nabi apa? Ahabbul amal mudawabah in qalla, kata Nabi. Sebaik-baik amal itu yang terus-menerus in qalla, walaupun sedikit. Dalam tafsir kita menafsirkan ayat tadi, ketika menafsirkan tentang segala sesuatu, jika ada keburukan darimu, katakan itu dariku. Jika kebaikan, katakan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dalam tafsir, hampir semua tafsir mengatakan tak layak engkau menyandarkan keburukan itu kepada Allah, walaupun semua ada dalam kekuasaan Allah. Gitu benar. Terima kasih, sama-sama. Baik, saya kira itu pas jam 6 kita bisa syuruk, habis itu baru lupa. Begitu, Ji. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Kita doa ya, bareng-bareng doa pagi hari. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu billahi min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah.